Jesus, the sacrifice you made leaves us in wonder. The weight of all our sin upon your shoulders. The only right response is to say thank you, thank you.
Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, Jesus, Jesus. Puji nama Tuhan, Shalom Victorious People. Apa kabarnya hari Minggu ini? Luar biasa, boleh saya lambaikan tangannya bersuka cita pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya boleh kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh sampai sejauh ini, semua karena penyertaan kasih-Mu aja Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pas sebentar kami mulai ibadah-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami undang Tuhan untuk datang dan bertahta di dalam hati kami semua. Biar kiranya Tuhan yang boleh mengisi hati ini dari awal ibadah sampai dengan nanti akhirnya, bahkan sampai kehidupan kami seterusnya. Kiranya Engkau yang boleh mengisi kehidupan kami saja Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kiranya setiap pujian penyembahan yang sebentar kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga biar kiranya firman yang Kau percayakan melalui hamba-Mu, biar kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu saja, sehingga firman itu boleh gak cuma dibagikan tapi boleh tumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami semua, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja tapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan segala kuasa yang untuk menjauh mengganggu jalannya ibadah ini kami bersatu hati kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus-Mu aja Tuhan yang boleh bertahta di tempat ini, dan biar kami boleh bersuka cita dan kami boleh mengambil hak kami untuk diberkati, dan kami siap untuk mulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Mari siap beribadah bersama, kita katakan amin. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, karena keagungan-Mu, karena kedahsyatan-Mu Tuhan. Come on, sing together. Glory to God. Glory to God in the highest. For your great and matchless name. I worship You, Lord, I worship You and honor You. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For You alone, Lord, for You alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Jesus, we worship You, Lord. Sing again. Glory to God. Glory to God in the highest. For Your great and matchless name, we worship You and honor You, Lord. You are lifted up in this place. Panggil namanya, katakan Jesus. Jesus the Son, there's no one. You are our heavenly King. Heavenly King, Lamb of God. For You alone, the Holy One. You're lifted up in. Sing, oh God, we worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, lift up your voice one more time. Sing, oh God, I worship You. I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God,
sembah. Terima kasih Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God. Nyanyikan sekali lagi, kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Oh, we worship you, Lord. Sekali lagi deklarasikan iman kita, katakan oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We glorify and magnify, oh God. Nyanyikan kembali, katakan oh God, we worship you. Oh God, we worship. Sebelumnya kita semua tuh boleh bangkit berdiri. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship. Be glorified, Lord, be glorified. Oh, we worship you. Sekali lagi katakan, be glorified Jesus, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Mari berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, sebab hanya Dia yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, terpujilah Kau, nama di atas segala nama. Hosana bagi Raja kami, Hosana bagi Tuhan kami. Kau yang layak ditinggikan, diagungkan Yesus Tuhan. There is no one like you Jesus, there is no one else compares to you. Terima kasih Yesus, kami agungkan Engkau, kami sembah Kau di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang layak Yesus Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami muliakan Engkau. Katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
sing again. Layak, layak dipuji mari nyatakan ucapan syukur kita, nyatakan pengagungan kita bagi Raja di atas segala raja di tempat ini. Haleluya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan, Dia yang layak, come on. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yes Jesus, hanya Kau yang layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi nyatakan pengakuan kita, Dia yang layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar namamu besar, namamu besar. Sekali katakan namanya besar, haleluya. Namamu besar termulia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Namamu besar termulia Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari berikan sorak-sorak yang meriah buat Allah kita di tempat ini. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita punya Allah yang tak tertandingi di tempat ini, boleh saya lambaikan tangannya bersuka cita, sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak tertandingi. Amin. Mari kita sorakan lebih lagi pujian penyembahan kita bagi Allah di atas segala Allah. Amin. We praise your name Jesus. Mari katakan bersama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Dengan iman kita percaya, katakan tak ada. Sebab apa victorious people? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh gemetar, musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on sing. 1, 2, 3, sing. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa ini. Katakan bersama, kerajaanmu kekal. Come on, sing it again. Pada siapa kita bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Amin. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dan semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak
kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Ya boleh saya tepuk tangan di atas kepala ya semuanya. Terima kasih Yesus. Sungguh tiada kuasa yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Sebab Kaulah yang terbesar, yang termulia. Kami sembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari siap, tetap semangat memuji Tuhan di tempat ini. Kita mau katakan dengan iman kita bahwa Dia Allah yang tak tertandingi. Katakan bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan, sekali lagi katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Saya boleh tanya, siapa yang percaya ketika kita punya Allah yang tertandingi, maka kemenangan sudah pasti menjadi milik kita. Amin. Haleluya. Come on, kita mau bersorak bahwa di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada keselamatan. Haleluya. Na, 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 na. Oh, sing again. Na, 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 na. Mari saya ajak kita semua bangkitlah. Come on, victorious people. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. One more time, bangkitlah, come on. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan ucapan syukur kita nyatakan, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya, sekali katakan, kedahsyatannya di hidup. Katakan dengan percaya, Tuhanku. Kata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat bersama Dia. Sing, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, ku bersorak, haleluya. Angkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang
dengan iman. Kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya Tuhan, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata apa? Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ini katanya Tuhan, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya. Panji Victorious People, mari kita bernyanyi bersama. Ku bernyanyi, wow, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, haleluya. Mari yang sudah menang di dalam Tuhan, saya mau ajak kita bersama. Kita nyatakan iman kita dengan penuh percaya, dengan sorak-sorai paling meriah. Kita mau katakan, kami menang bersamamu Tuhan. Sing together, come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, sekali katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Katakan imanku berkata, Tuhanku, Kau hebat Tuhan. Amin. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Come on, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji nyanyikan bersama, ku bernyanyi. Ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, katakan, ku menang. Victorious People dalam Yesus, katakan, ku menang. Haleluya. Suara-suara paling meriah buat Allah kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Boleh saya persilakan untuk Victorious People untuk boleh kembali duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang pada hambanya yang akan berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, luar biasa. Kita menang bersama dengan Tuhan lewat pujian. Kita sudah dilawat dan kita mempersiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik. Kembali saya undang kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Dengan iman yang sungguh kami berkata, bersama dengan Tuhan kami menang menghadapi situasi kondisi apapun. Kami bersyukur di pagi hari ini lewat pujian penyembahan Engkau bertakhta. Engkau hadir, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Betapa Engkau dahsyat, betapa Engkau luar biasa. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin, kami percaya pagi hari ini pagi yang berkemenangan bagi setiap kehidupan kami. Sehingga kami pulang sambil membawa sorak-sorai bersama dengan Tuhan. Karena ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan
untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Tetapi kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami sadari kalau kami boleh ada dan ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ada banyak perkara, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Ada banyak berkat, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna adanya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sebagai rasa ucapan syukur kami, ingin di tangan-tangan kami yang terangkat, kami mau memberi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena apa yang kami miliki semuanya titipan daripada Tuhan semata-mata. Ajar kami tahu Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap usaha kerja kami Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan. Karena janji Tuhan tak pernah gagal. Bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan Tuhan menolong, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan kami mau memberi dengan sukacita. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan terlalu besar dalam setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Victorious People, sebelum kita mendengarkan benar firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk boleh menyaksikan Senior Pastor Message untuk minggu ini. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara tema cinta uang membuat takut kekurangan. 1 Timotius 6 ayat 10 dengan tegas berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena itu pilihan ada pada saudara saya. Kalau yang kita prioritaskan adalah uang, kita mencintai uang, maka kita tidak siap untuk menjadi berkat. Kita ketakutan
kekurangan dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan, kita tahu seberapa banyak pun uang yang Anda dan saya ada, kita tahu itu semuanya titipan. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk terus memberkati anak Tuhan. Dia melihat Anda dan saya tidak terikat dengan apapun materi yang Tuhan titipkan dan percayakan. Tapi kita berjalan dalam pimpinan, dalam hadirat, dalam lawatan, dalam penyertaan, dalam kehendak Tuhan. Sebab seluruh hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Roma 8:14, orang yang dipimpin Roh Allah disebut anak-anak Allah. Jadi Tuhan selalu rindu, bahkan di dalam beri hidup untuk kekasih Tuhan. Kita hanya Tuhan titipkan apa yang dititipkan, kita kembali menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Kita tidak fokus kepada uang, tapi kita fokus dalam apa yang Tuhan kehendaki inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa kerinduan kita adalah kita boleh dibentuk menjadi bejananya. Biar dalam kehidupan kita boleh memberikan kemuliaan bagi yang layak terima segala kemuliaan, Yesus Tuhan kita. Katakan bersama, kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan kami lepaskan. Sebab Engkau cahaya kami Tuhan. Bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
dalam bejana kita diisi lewat taburan firman Tuhan. Mari kita mau arahkan tangan kita. Kita doakan anak-anak kita. Kita terus dukung mereka dalam doa. Hanya kekuatan doa yang melindungi, menjaga mereka. Mereka boleh kuat dalam kegoncangan apapun di luar sana. Bapa yang baik, thank you Jesus. Buat anak-anak yang kau titipkan Tuhan, kami bersyukur Bapa. Mereka boleh mengasihi, mencintai Engkau Tuhan sejak usia dini. Dan kami percaya, di mana ada cinta, ada kasih akan Kau Tuhan, di situ Engkau menjaga mereka Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, sebentar kami akan melepaskan mereka untuk bergabung di gereja anak. Biar Tuhan pengurapan, fresh anointing dari tempat maha tinggi Tuhan turun tercurah. Mengurapi anak-anak-Mu Tuhan. Hingga dengan pengurapan yang dahsyat ini Tuhan, roh mereka boleh semakin kuat di dalam Kau Tuhan. Mereka boleh memiliki iman yang teguh meskipun mereka masih belia usia dini. Kami percaya Tuhan, firman itu boleh tertanam dalam hidup mereka. Karena kami menyadari inilah akhir zaman Tuhan, di mana iblis berbagai cara berusaha untuk membuat anak-anak-Mu Tuhan untuk keluar dari jalurmu. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, kalau mereka mengasihi, mencintai Engkau, mereka boleh Tuhan tertanam lewat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya mereka boleh kuat dan mereka tidak tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh Tuhan, menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang sungguh Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau memakai luar biasa dahsyat Tuhan, menjadi anak di atas rata-rata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka boleh menjadi terang, menjadi garam dunia, teman-teman sekeliling sekitarnya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan kami percaya di mana mereka boleh tertanam lewat firman-Mu Tuhan, itu menjadi bekal dalam hidup mereka, menjadi terang, menjadi garam dunia mereka Tuhan. Boleh sungguh-sungguh berjalan dalam firman-Mu Bapa. Kami serahkan mereka Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga kami menyerahkan Tuhan pembina yang ada, berikan hikmat, wahyuan daripadamu, boleh mengajarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka Bapa untuk bergabung di gereja anak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kembali katakan, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Pujian, penyembahan, persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Engkau layak menerima ibadah ini Tuhan. Engkau layak menerima hidup kami. Sekaligus Tuhan kami bersedia lagi dituntun. Kami bersedia lagi diajar, diingatkan. Agar kami boleh berpikir, bertindak, berjalan. Bukan seperti apa yang dunia mau, tapi seperti apa yang Bapa mau. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan yang hadir beribadah pada siang hari ini, baik kami di tempat ini maupun lewat live streaming. Kiranya Tuhan melawat kami. Urapi hamba-Mu, layakkanlah ya Tuhan jadi berkat. Urapi kami semua, layakkan diberkati hari ini.
berfirmanlah, Roh Kudus, tuntun kami hari ini, buat kami mengerti. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Mari yang siap diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Selamat siang, shalom. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara kembali di tempat ini. Hari ini kita akan dengar satu tema yang tentu sudah dibawakan oleh gembala senior kita, Pak Konrad ya, tentang hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang cinta akan uang. Kalau kita udah jadi cinta akan uang, kita tidak akan pernah merasa cukup. Hari ini saudara-saudara, saya akan bawakan satu renungan yang berkaitan dengan ini. Hati-hati jebakan cinta akan uang. Ya, saudara-saudara. Masalahnya bukan seberapa banyak kita punya uang. Saudara-saudara. Nggak ada di Alkitab yang bilang dilarang punya uang banyak. Nggak ada. Tidak ada satu ayat pun yang melarang kita untuk memiliki uang banyak. Tidak ada. Adanya saudara-saudara, saudara mesti hati-hati. Ya, tentang cinta akan uang. Uang sendiri kan netral, saudara-saudara. Tapi cinta akan uang ini perlu diwaspadai. Bisa nggak orang cinta akan uang? Bisa. Makanya firman Tuhan peringatkan kita. Coba kita lihat satu teks di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya sudah kutipkan buat kita semua. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak perlu salah mengerti, oh kalau begitu kita tidak perlu cari uang. Kan ayat ini kan bukan bicara tentang itu. Walaupun di situ ada kata memburu uang. Pengusaha-pengusaha kan juga memburu uang kan sebenarnya. Tapi apa yang salah di situ? Pengusaha-pengusaha kan mencari uang. Ya, pengusaha-pengusaha yang sukses, yang uangnya bertambah banyak kan dia harus punya effort kan. Itu bahasanya tanda kutip lah. Bisa dipakai loh. Kita kerja keras kan seperti itu. Apa keliru? Saya rasa bukan itu, saudara-saudara. Yang perlu diwaspadai adalah cinta akan uang. Gitu. Next coba. Uang kan bukan akar segala kejahatan. Next. Uang itu bukan akar kejahatan. Cinta akan uang. Saudara perlu bedain nih. Ya, uang bukan akar kejahatan. Tapi cinta akan uang itu akan menjadi akar segala kejahatan. Di dalam teks aslinya ditulis dengan kata pilagria. Jatuh cinta kepada uang. Pernah jatuh cinta? Wajah-wajah pernah jatuh cinta saya lihat. Berapa tahun yang lalu jatuh cinta? Ada yang udah 50 tahun yang lalu jatuh cintanya? Edi Silitonga pernah nyanyi, jatuh cinta berjuta rasanya. Tahu lagu ini? Kalau tahu udah tua. Orang jatuh cinta, saudara-saudara. Waduh, itu udah kayak pahlawan lah kalau laki dia. Udah tampil wangi terus. Kalau perlu berkorban. Beb, jadikan, datang, jadi dong. Kalau sekarang ya. Tolong bawain aku martabak pecenongan 78 ya.
Itu jawabannya di WA, siap, P-nya panjang, P, siap. Kasih emot love 3. Beb, ngomong-ngomong udah di mana? Di tol. Ya, repot dong. Enggak, gue keluar lagi dari tol. Bisa keluar lagi dari tol, saudara-saudara. Untuk sampai di rumahnya, saudara-saudara, bukan satu loyang martabak pecenongan 78. Tambah 2 loyang martabak telur 2 yang isinya 5. Wedang ronde 3, rambutan 2 ikat. Mintanya 1 martabak loyang pecenongan 78. Dapatnya 1 martabak, 2 martabak telur, 3 wedang ronde, 2 ikat rambut. Itu jatuh cinta. Kalau saudara di WA-in sama istri, "Pah, tolong bawain aku martabak pecenongan 78. Lama dijawabnya, lama. Terus jawab juga. Pakai tulisan O sama K. Oke. Nggak ada love-nya, nggak ada. Sampai rumah, mana Pak? Lu WA, ya nyampe, gue udah di tol, lu bayangin tol sekarang. Masuk tuh mesti balik lagi. Beda. Saudara-saudara ingat ya, saya ingin membawa saudara untuk mengerti kata jatuh cinta. Nah, saudara-saudara, yang dimaksudkan di dalam Alkitab soal ini, saudara-saudara, dikatakan cinta akan uang tuh seperti orang jatuh cinta kepada uang. Menjadikan satu-satunya pasangan yang memberi kebahagiaan. Jadi saudara bisa bayangin kalau uang ini nggak ada, rasa happiness tuh bisa betul-betul hilang. Ya, satu-satunya pemberi rasa aman, satu-satunya pemberi identitas yang berharga. Next. Jadi cinta akan uang itu bisa membuat orang takut kekurangan uang. Inilah yang diangkat oleh gembala untuk kita dengar hari ini. Jadi ketika orang cintakan uang, orang cenderung bisa takut kekurangan uang. Karena dia cinta kan. Orang jatuh cinta itu takut kehilangan pasangan. Kenapa orang putus cinta bisa bunuh diri? Kenapa? Karena itu, kehilangan, dia takut kehilangan. Dia kehilangan hidupnya. Makanya saudara-saudara, kita perlu mengerti ya, kenapa sampai ada statement ini. Saudara perlu mengerti latar belakang apa yang Alkitab katakan. Cintakan uang itu membuat orang takut kekurangan uang. Ini latar belakangnya. Next coba. Kalau saudara pernah baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 dikatakan begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Untuk dia cari Adam ya. Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Jadi saudara-saudara lihat ya. Dosa membuat atau menebarkan benih ketakutan. Jadi akar dari segala bentuk ketakutan itu dosa. Ingat ini saudara-saudara. Next coba. Telanjang sebelum jatuh dalam dosa, sungguh amat baik. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 1 ayat 31, segala yang diciptakan Tuhan, kita bilang apa? Sungguh amat baik. Termasuk Adam dan Hawa yang sedang telanjang. Sungguh amat baik. Tapi saudara lihat ya, ketika dosa masuk, dia menebarkan benih ketakutan. Setelah jatuh telanjang menjadi sesuatu yang kurang, bahkan buruk. Makanya dia berusaha untuk tutupin kan. Berusaha untuk cari daun. Yang pasti bukan daun kangkung, saudara-saudara. Ya.
itu daun-daun yang gajah tuh kali mungkin agak yang serat-seratnya, atau mungkin juga dia menganyam gitu loh. Kan kita tidak tahu persisnya. Dia cari, karena Adam kan tahu, karena kan dia udah mengelola begitu lama kan. Adam mengelola taman itu kan bukan 2 hari atau 2 bulan. Wah, bisa begitu panjang tuh. Jadi dia kenal tuh bahan-bahan. Jadi dia anyam mungkin, dia buat pakaian. Kenapa saudara-saudara? Karena telanjang tidak lagi menjadi sesuatu yang baik. Telanjang membuat sebuah paradigma yang akhirnya salah, saudara-saudara. Tidak cukup berharga, tidak cukup berguna. Next coba. Setan menabur dan melencengkan makna keberhargaan yang telah dibuat oleh Allah. Ini saudara-saudara. Nanti saudara akan lihat nih, kenapa sampai orang ketakutan kurang uang. Lihat. Keberhargaan, rasa diterima, rasa berguna, rasa puas. Sekali lagi. Ini inti dari apa yang saya mau bawain di PowerPoint ini. Lihat ya. Keberhargaan, kita nih rasa berharga ya. Rasa diterima. Rasa diterima kan nyaman dong. Di kelompok ini banyak orang, kita diterima. Mana aja sini. Kelompok ini masuk, kelompok itu masuk. Wah, itu rasa happy itu. Rasa berguna. Pak, tolong ya Pak. Pak, bagaimana bantu kami ya Pak? Kamu kayaknya bisa ini ya. Ini kalau nggak ada dia nih, wah, rasa berguna tuh. Coba bayangin ya. Ada orang ngomong sama saudara, ada lu, kagak ngaruh. Coba. Wah, rasa nggak berguna bener. Saudara, kalau bapak ngomong begini sama anak, waduh, makanya banyak anak keluar dari rumah. Kenapa? Kan di rumah tidak dihargai. Merasa tidak penting. Di luar sana, waduh, pada ngerokok, narkoba, ngelihat anak kita. Bos, coba anak kita dipanggil bos. Mana aja? Hati-hati, saudara-saudara. Jadi rasa berguna, rasa puas, diukur menurut standar dunia dan ukurannya materi. Ukurannya materi. Dan penampilan lahiriah, dan padahal ini semu. Makanya saudara-saudara, next coba. Identitas hebat itu sama dengan banyaknya uang. Semakin banyak, semakin hebat. Semakin banyak, semakin hebat. Makanya orang bisa memburu. Karena konsep dunia mengatakan bahwa identitas kehebatan seseorang itu tergantung dari banyaknya uang. Semakin sedikit, semakin kurang hebat. Sebab mereka berkata uang adalah apa yang kita mau atau dapatkan sebagai modal keberhargaan, modal rasa berharga, modal rasa diterima, modal rasa berguna, dan modal rasa puas. Makanya beberapa orang memburu. Kenapa? Ini kebutuhan kami. Rasa berharga, rasa diterima, rasa puas. Makanya saudara-saudara, akhirnya orang begini ya. Next coba. Tanpa uang orang menjadi takut gagal. Kalau gue gagal usaha, gue gak bisa bayar rekening-rekening ini. Rumah gue bisa disita. Kalau gue gagal usaha, gue gak bisa bayar cicilan mobil. Mobil gue bisa dicita. Kalau gue gagal berusaha, gue gak bisa bayar rekening-rekening uang kuliah anak gue. Bisa di DO. Apa kata orang? Makanya saudara-saudara, orang jadi takut gagal. Karena takut gagal, saudara-saudara, orang bisa kompromi. Beberapa orang takut ditindas. Takut ditekan, takut dihukum. Biasanya yang begini, akhirnya menguasai. Dia sogok polisi, dia temen dengan tentara, temen dengan polisi. Supaya apa? Supaya jangan sampai dia menderita. Atau takut dipermalukan. Karena dia punya wajah, misalnya tidak good looking. Beberapa orang harus ke Korea karena hidungnya terlalu gede.
Saya termasuk hidungnya gede. Tapi saya nggak punya modal buat ke Korea. Kalau punya modal juga saya nggak rubah. Tapi beberapa orang rubah. Artis-artis kebanyakan yang dioplos tuh, dioplos. Salah satu hidung. Karena setiap kali ngaca, dia tunjuk hidungnya, brengsek lo. Brengsek. Gara-gara lo nih, gue kelihatan kok tidak good looking. Beberapa orang mukanya bundar, saudara-saudara. Jadi tiap malam dia kasih tarik benang sini nih. Supaya turis. Tuh. Atau takut mati, saudara-saudara. Saudara dengar ya? Untuk menjawab semuanya itu, duit, saudara-saudara. Ujungnya duit. Bayar kuliah, cicil mobil ini, cicil rumah ini. Waduh, takut ditolak, bagaimana kita bisa nyenengin orang, bagaimana kita bisa bayar orang supaya jagain kita. Jangan sampai kita tertindas, supaya kita kelihatan keren banget. Waduh, operasi aja mungkin operasi mata 1 miliar, pipi 1 miliar, hidung 1,5 miliar. Wah, duit. Jadi dunia berkata semua ketakutan ini akan hilang jika ada uang. Next. Semua orang yang gambar dirinya belum pulih. Karena saya berharga, harus tinggal di sini, harus punya ini. Anak-anak harus seperti ini, komunitas saya harus seperti ini, itu kan gambar diri, Bu. Makna keberhargaan diukur dari seperti itu. Jadi semua orang yang gambar dirinya belum pulih, lihat nih, akan cenderung cinta uang. Karena semakin dia banyak uang, ketakutan-ketakutannya bisa diatasi. Next. Makanya saudara-saudara, kita bilang orang yang cintakan uang, ia akan masuk di dalam sebuah jebakan yang disebut dengan pencobaan. Pencobaan itu bukan dari Tuhan. Yakobus bilang, pencobaan itu dari keinginan kita. Saya nggak mau ditolak, saya nggak mau dikatakan gagal, saya nggak mau dihina, saya nggak mau ditindas, saya nggak mau sakit menderita seperti itu. Saya perlu uang untuk ini. Nah, keinginan-keinginan ini, saudara-saudara, itu direkam oleh setan ya. Setan bawa ke pencobaan. Tuhan izinkan. Saudara lulus dari pencobaan, saudara next level. Tapi beda dengan motifnya iblis. Iblis cobain saudara supaya saudara jatuh, terpuruk, hancur, binasa. Makanya saudara-saudara lihat ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai bagian nafsu yang hampa dan mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi iblis memang mendesain saudara-saudara untuk berada di dalam paradigma yang salah. Sehingga saudara punya misi, aku harus menyelesaikan ketakutan ini. Aku harus menyelesaikan bagaimana aku merasa berharga. Dan iblis merancang kehancuran dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Padahal Tuhan berkata, barang siapa menang. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Bukan barang siapa rajin ke gereja. Nggak ada. Ya. Itu jemaat di Efesus. Nih 7 jemaat di Asia kecil. Nih lihat ya. 7 jemaat. Cuma 1 yang dipuji. Philadelphia. Smyrna, saudara-saudara. Itu enggak dipuji juga enggak dicela. Tapi saudara lihat 5 jemaat semuanya dicela. Coba bayangin. Kalau misalnya Tuhan Yesus berkata begini, aku tahu kau rajin ke gereja kau. Aktif masih. Ngumpul-ngumpul masih kau. Tapi aku mencela engkau. Coba bayangin. Semua
5 jemaat. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kamu begini, aku tahu kamu masih sibuk ini melayani. Tapi aku mencela kamu. Makanya di ujungnya, barang siapa menang. Salah satunya, saudara harus memenangkan di area ini. Kecintaan akan uang. Next. Saya tutup dengan ini. Bagaimana menang atas godaan cinta akan uang? Ya, saya berharap dalam waktu yang singkat ini kita bisa tangkap sesuatu. Bagaimana kita bisa menang atas godaan cinta akan uang? Yang pertama, ya mau nggak mau saudara harus memperbarui paradigma akan makna keberhargaan hidup. Ini menjadi biang, ini menjadi akar. Bapak Ibu dengar nih ya, keberhargaan saudara bukan ditentukan dari seberapa tinggi saudara. Keberhargaan saudara bukan ditentukan seberapa banyak uang saudara. Keberhargaan kita bukan ditentukan dari kita ada di komunitas mana ya. Olahraga kita apa ya? Mobil yang kita pakai apa ya? Jadi keberhargaan kita bukan terletak dari pencapaian-pencapaian. Keberhargaan kita itu ditentukan dari apa kata Tuhan tentang kita. Next. Ingat ya, saudara-saudara, manusia itu punya 3 kebutuhan dasar. Kalau 3 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, akhirnya orang menjadi takut. Ya, akhirnya tadi kembali ke atas. Takut gagal, takut ditolak, takut dihukum, takut ditindas, takut dipermalukan, takut mati. Yang pertama rasa dimiliki dan memiliki. Ini kebutuhan. Saudara-saudara, kalau ada anggota keluarga saudara, saudara cuekin dia, ada atau tidak, saudara merasa bahwa dia tidak dibutuhkan. Orang ini akan keluar dari rumah. Orang ini akan akhirnya cari pasangan lain. Kalau anak, dia bisa punya perilaku NPD. Dia bisa punya perilaku seks yang menyimpang. Kenapa? Karena merasa tidak dimiliki dan merasa dia tidak memiliki. Keberhargaan itu ditentukan dari siapa yang memilikinya dan dia memiliki siapa. Ada pembantu rumah tangga, saudara tahu dong pembantu rumah tangga. Kerjaan apa sih pembantu rumah tangga? Cuci piring, ngepel, nyuci. Besok ngapain lagi pembantu rumah tangga? Ya cuci piring, ngepel. Ya itu aja kerjaannya. Nyapu-nyapu. Tapi ada satu pembantu rumah tangga bangga bener sampai dia ngomong, pembantu rumah tangga nih. Tapi bukan titik, pembantu rumah tangganya Pak Prabowo. Pembantu presiden walaupun kerja itu bangga loh. Ya beda nggak saudara-saudara? Pembantu biasa sama orang sama pembantu rumah tangga di presiden. Beda lah. Pernah lihat Cristiano Ronaldo? Pembalap MotoGP Cristiano Ronaldo ikon sepak bola ya. Waktu dia aktif di Real Madrid, dia itu pernah lakukan satu tindakan, kan biasanya kan habis pertandingan sepak bola suka tuker kaos. Betul ya saudara-saudara? Jarang tuker kado. Tuker kaos. Nah, waktu habis selesai main dia buka kaos, Cristiano Ronaldo itu tidak tuker pada pemain lawan. Dia ke tribun bagian bawah, ke dekat penonton, lalu dia putar-putar dia lempar. Kaos keringetan, bau keringet, dia lempar. Tapi ternyata kaos bau keringet, yang keringetan lepek, itu diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Kaos bau keringet. Karena siapa yang memiliki? Coba satpam habis main futsal, gini, tiba-tiba masuk di sini, keringetan, lepek, nggak pakai Rexona lah gitu. Tiba-tiba dia bukan, dia lempar ke saudara. Lalu saudara begini pasti. Beda, siapa yang memiliki? Bapak Ibu dengar nih, saudara tuh dimiliki oleh Bapak. Harganya telah lunas dibayar, dimiliki. Yang memiliki kita Bapa di sorga. Dan kita memiliki Bapa di sorga. Rasa berguna saudara-saudara. Saudara dimampukan. Kita punya talenta beda-beda. Tapi tidak ada talenta yang tidak berguna.
Ingat itu. Kita punya posisi masing-masing. Walaupun kita berbeda, lihat upah kita itu sama di hadapan Tuhan. Kalau kita memaksimalkannya. Rasa berharga saudara-saudara, karena memang harga kita terlalu mahal. Terlalu mahal. Sampai-sampai Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Apa gunanya orang memiliki apa? Seluruh dunia. Pernah ngitung gak harta seluruh dunia? Nggak pernah lah. Mampu nggak kalau disuruh hitung? Kagak mampu saudara-saudara. Coba hitung berapa nilai mobil yang dipakai oleh orang-orang di Karawaci. Semua mobil di Karawaci. Semua mobil hitung harganya berapa. Kan udah kita aja di Karawaci. Nggak usah seluruh dunia, Karawaci Pak. Apalagi se-Jakarta. Atau gini, rumah di Jakarta semuanya dijual. Harganya berapa? Kan nggak ada orang yang bisa. Dikatakan apa gunanya orang memiliki seluruh dunia kalau apa? Kehilangan nyawanya. Coba, keselamatan kita itu terlalu besar harganya, saking besarnya saudara-saudara. Tidak ada satu yang bisa membayar kecuali apa? Kecuali Yesus. Jadi kalau ada di antara saudara merasa bahwa aduh kok saya nggak berharga ya, karena tinggi saya kurang tinggi. Karena hidung saya kok kurang mancung ya. Karena kok saya punya berat badan saya kurang ideal ya. Karena saya tidak tinggal di daerah sini ya. Karena anak saya tidak kuliah di negara ini ya. Saudara, berarti gambar diri saudara belum pulih. Kita berharga karena kita memiliki Bapa. Kita berharga karena kita punya kemampuan yang Roh Kudus taruh di dalam hidup kita. Kita berharga karena harga kita memang terlalu mahal. Pemulihan gambar diri ini hanya ada di dalam karya penebusan Yesus. Next. Yang kedua, saudara harus jadikan uang sebagai hamba, bukan Tuhan. Kalau saudara jadikan uang itu Tuhan, uang jika jadi hamba, dia hamba yang baik. Tapi kalau uang dijadikan Tuhan, dia jadi Tuhan yang jahat. Lihat ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang, mamon. Nggak bisa. Jadi uang itu bisa betul-betul jadi tuan. Dan kalau dia sudah jadi tuan, dengar nih saudara-saudara. Dia akan menjadi tuan yang jahat atas saudara. Next. Uang kalau jadi hamba, ia akan memberikan dampak yang bahkan sampai kepada kekekalan. Dikatakan gini, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi, suka membagi. Ini suka itu kan berarti sering gitu loh, bukan sekali-sekali. Makanya disebut kaya dalam kebajikan. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya bukan sekarang, saudara-saudara. Ini persiapan untuk satu kehidupan yang tidak akan terukur nilainya dan panjangnya. Jadi uang kalau jadi hamba, dia bisa berdampak sampai kekekalan. Brother, sister. Next. Uang jika jadi tuan, dia tidak bisa jadi jaminan mutu. Nggak bisa dia jadi jaminan mutu. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu, nggak jaminan mutu. Seperti apa kekayaan? Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita kepada segala sesuatu untuk dinikmati. Iyalah Pak, beberapa orang udah harus di ring sampai dihitung-hitung 5 ringnya. Ada loh, teman saya saudara-saudara, di ring sekali 5, dia gak mau dibebas. Karena memang setelah diukur masih bisa lah, tapi kan begitu mahal. Teman hamba Tuhan di tempat kami di gereja Petamburan, ada yang namanya almarhum Dongani Sitanggang. Dia mengalami
sesek terus gitu. Dia akhirnya check up jantung. Ketika di tes lihat kalsium skornya ya plaknya 95%, saudara-saudara. Harus segera diambil tindakan. Waktu dicek nggak ada jalan, terlalu sulit untuk di ring. Akhirnya dibebas. Ternyata bebasnya nggak tahu ya gimana, ya tidak sempurna gitu di dalam pemulihannya. 3 bulan kemudian dipanggil Tuhan. Ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan uang. Bapak Ibu. Kita punya duit juga. Minyak nggak lolos-lolos tuh dari Hormuz. Bener nggak saudara-saudara? Bisa nggak keadaan seperti itu? Bisa keadaan seperti itu. Jadi artinya gini ya, sesuatu selain Tuhan nggak pasti. Yang setuju katakan amin. Itu sudah. Yang terakhir. Ini. Saudara harus menumbuhkan rasa cukup. Rasa cukup tuh harus ditumbuhin, nggak tiba-tiba nongol. Ya saudara-saudara, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tentu saudara-saudara kita pakai logika lah. Ya buat pengusaha tentu kebutuhan kan bukan cuma makanan, pakaian doang. Maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang rutin oke. Tapi saudara-saudara berapa banyak kita menjadi tamak itu. Orang yang tidak punya rasa cukup ya tamak. Udah punya segalanya. Waduh, harus rela mengorbankan waktu-waktu yang seharusnya dibangun untuk orang-orang yang kita kasihi. Aku hubungan dengan istri akhirnya renggang. Hubungan dengan anak renggang. Akhirnya mengabaikan tanggung jawab. Padahal pengkhotbah bilang begini, segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas apa? Mendengar. Saudara harus punya rasa cukup. Enough. Sudah cukup. Saudara yang hobi bulu tangkis dengan cukup. Udah 3 set. Udah kalau misalnya 4 set, lihat-lihat. Jangan 5 set, kok mati di lapangan nanti. Harus ada cukupnya gitu loh. Oh saudara, udah gak bisa ke Eropa karena dana gitu ya. Bali masih oke, terkenal dunia. Ya kalau Bali kurang-kurang Pangandaran. Kalau Pangandaran masih kurang-kurang duit ya Anyer lebih deket. Kurang-kurang duit banget, Ancol. Kurang banget, Aloha. Cuma bayar masuk tempat parkir. Maksudnya saudara-saudara harus menimbulkan rasa cukup. Kalau enggak, kita enggak ada puasnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Haleluya. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sekali lagi dari awal. Basuh aku di dalam darah-Mu, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu.
cinta kita terpaut hanya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang kita cintai, kita kasihi. Uang tidak ada artinya kecuali kita menjadikannya hamba. Kita harus menjadi tuan atas uang kita. Karena uang akan berdampak sampai kekekalan. Mari semua renungkan firman Tuhan. Semua kita butuh uang. Tapi jangan sampai kita cinta akan uang. Bapa, kami bersyukur kami boleh dengar firman-Mu siang hari ini. Tuhan memberikan kami pengertian, namun sekaligus memberikan kami kemampuan untuk menjadikan uang menjadi hamba dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berdampak, kami menjadi orang-orang yang berkenan, karena cinta kami adalah kepada Tuhan. Dan uang menjadi alat di mana kami dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara, bahkan memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menjadi berkat bagi kami pada hari ini. Bapak Ibu diberkati semua, amin. Puji Tuhan, saya melihat ada beberapa wajah baru hari ini. Saya sebagai yang mewakili Gembala Sidang di GBI Viva Karawaci mengucapkan selamat datang. Selamat hadir dalam ibadah kami, dan kalau sekiranya belum memiliki gereja yang tetap, kami terbuka, Bapak Ibu boleh bergabung bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lalu saya juga ingin menyampaikan bahwa bulan Mei mendatang, kami dari GBI Viva Karawaci akan mengarahkan anak-anak kita yang teenager untuk masuk dalam baptisan air. Dan menjelang mereka akan dibaptis di akhir bulan biasanya jadwal dari pusat, maka kami akan mengadakan kelas pengarahan terlebih dahulu bertepatan di jam mereka mengikuti kelas seperti biasa di hari Minggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang memang sudah siap dan memberikan diri, ya, kenapa ini juga kami lakukan karena beberapa anak-anak kita juga sudah kita tantang lahir baru dan mereka sudah memberi diri untuk masuk dalam baptisan air. Dan kalau bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang siap untuk masuk dalam baptisan air, mulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, maka kami akan memberikan pengarahan menjelang baptisan air yang akan dilakukan di akhir Mei. Ya, jadi mari support anak-anak kita untuk bisa lebih lagi memberi diri mereka ya kepada Tuhan sehingga mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, bulan depan juga ada ibadah kenaikan di tempat ini. Ikuti info selanjutnya dan kita akan bersama-sama untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih Pastor Max yang sudah menjadi berkat bagi kita hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga senantiasa. Kami menantikan kembali kehadiran Bapak Ibu minggu yang akan datang. Tetap jam 10 pagi di GBI Viva Karawaci untuk kita bersama-sama bertumbuh ya, bersama-sama dewasa. Terlebih di hari-hari yang sudah semakin jahat dan semakin sukar, Alkitab berkata jangan jauhi ibadah-ibadah yang ada, tetap setia di dalam Tuhan ya. Kalau tadi saya boleh sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Pastor Max, uang itu kalau dijadikan hamba dia akan menjadi hamba yang baik. Tetapi kalau dia jadi tuan, dia akan jadi tuan yang jahat. Ya, minta hikmat dari Tuhan, biar Roh Kudus memampukan kita untuk kita mengelola uang dengan benar, sehingga uang yang Tuhan titipkan juga harus dikembalikan supaya lewat uang kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Lebih dari segala. Mas merah dan permata, mas merah dan permata, tiada artinya. Ini yang kami mau Tuhan. Ku ingin lebih dari
menikmati apa yang Kau anugerahkan lewat materi yang ada ya Bapa. Tetapi kami minta biarlah kami diberikan hikmat untuk bisa mengelola dengan benar. Sehingga apa yang Tuhan berikan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan semuanya hanya dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami memiliki keserakahan, kami memiliki ketakutan, kami memiliki sifat-sifat yang tidak pada tempatnya sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Karena kami hidup bukan dari materi, kami hidup dari Tuhan. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup untuk memberkati kami karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan kami. Kami perlu Tuhan dan kami percaya segala yang baik akan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Apa yang kami dengar hari ini, materaikan menjadi benih unggul di hati kami. Sehingga dalam kehidupan kami, sekeluarnya kami dari gereja ini, kami melakukan, kami mengerjakan yang Kau kehendaki. Dan kami membuktikan bahwa janji Tuhan, ya dan amin memberkati kami. Memberkati hamba-Mu Pastor Max yang sudah memberkati kami hari ini Tuhan. Kau sertai, Kau pimpin, Kau tuntun langkahnya senantiasa. Bahkan Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Sehingga kemanapun beliau melangkah Kau utus. Dia akan menjadi berkat, dia akan menjadi dampak. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang dia kerjakan, seisi rumah tangganya Kau berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kau berkati rumah tangga lepas rumah tangga yang ada. Pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, pelayanan dari semua hamba-hamba-Mu di ruangan ini Tuhan. Bahkan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Biar semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami tahu zaman semakin tidak bisa diprediksi ya Tuhan. Tetapi kami mau semakin fokus sama Tuhan. Kami mau semakin andalkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami akan menyaksikan mujizat-Mu tetap nyata. Karya-Mu tetap sempurna bagi mereka yang berharap kepada Engkau. Gereja kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Senior pastor kami, Pastor Abraham Konrad Supit, Pastor Levina Supit, Pastor Monik Supit. Kau berkati Tuhan. Juga seluruh jajaran kepemimpinan yang ada. Baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Tangerang. Tuhan berkati semua gereja kami. Sehingga lewat gereja ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak jiwa didewasakan. Terima kasih untuk kota Tangerang di mana kami ada, Karawaci ada ya Tuhan. Berkati pemerintah daerah dari Karawaci ini Tuhan. Sehingga biarlah damai sejahtera yang ada di tempat di mana gereja kami ada, itu juga akan menjadi damai sejahtera kami adanya. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Kami tahu Engkau terus menopang bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami yang sibuk untuk memikirkan bagaimana mempertahankan dan mengelola bangsa ini. Berikan terus hikmat dan roh takut akan Tuhan ya Bapa. Sehingga di tengah-tengah kesulitan yang ada, tetap jawabannya datangnya daripada Tuhan. Yang terbaik buat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan sebelum kami berpisah, kami terima berkat daripada Engkau. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah, lanjutkanlah kehidupanmu. Roh Kudus dianugerahkan untuk menuntun, memimpin dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat-Mu di minggu pagi yang luar biasa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat bersama-sama, katakan Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Victorious People bersama mengambil satu sejenak dan sampai bertemu minggu depan. Happy Sunday and God bless. How can I
felt love and care when no one's here. What can I give for me to share when nothing's here? Friends walk away and everything will fade away. Nothing but dark, nothing but pain. But suddenly you came and turned my life around. My tears and pain will never be the same again. You set me free so perfectly, and you love me unconditionally. Nothing compares to you. Your love is always true. I found my hope in you. Nothing compares to But suddenly you came and turned